Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kawan-kawan sekalian, saya Kevin Arsenio Nathaniel dengan nomor NPM 2333 0015 saya ulangi 233 0015 011. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan apa yang menjadi analisis saya mengenai penyalahgunaan data pribadi nasabah perbankan berdasarkan UU PDP dan juga implikasinya terhadap tanggung jawab perdata bank. Studi ini saya ambil dari kasus yang ada dalam jurnal karya Leni Maria Ritonang dan kawan-kawan. Jadi sebelum nantinya kita melakukan analisis atau saya menyampaikan apa yang menjadi analisis saya, terlebih dahulu saya sampaikan latar belakang daripada analisis saya. Jadi kawan-kawan, kita melihat bagaimana perkembangan teknologi digital pada saat ini telah berhasil mendorong transformasi layanan perbankan yang pada saat ini perbankan menyediakan layanan elektronik yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun terlepas daripada kemudahan yang tadi dapat diberikan di era digital ini, terdapat celah kekosongan di mana kemudahan tersebut justru juga meningkatkan adanya risiko kebocoran dan juga penyalahgunaan data pribadi dari para nasabah. Nah, sebagai bentuk respon daripada kekurangan tersebut atau celah tersebut, pemerintah sebetulnya telah menetapkan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ya, undang-undang tersebut tentang perlindungan data pribadi atau kedepannya mungkin kita sebut sebagai UU PDP. Dalam undang-undang tersebut sebetulnya sudah diatur mengenai hak subjek data dan juga kewajiban kewajiban bank sebagai pengendali data. Studi dalam jurnal karya Leni Maria Ritonang telah menunjukkan adanya penyalahgunaan data pribadi oleh pegawai bank untuk menerbitkan kartu kredit tanpa persetujuan nasabah, sehingga korban tercatat dalam SLIK OJK dan mengalami kerugian, yaitu nasabah tersebut tidak dapat mengajukan KP rumah. Yang jelas itu adalah kerugian yang dialami oleh pihak nasabah. Nah, kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi, juga tanggung jawab perdata bank dalam menjamin keamanan data nasabah. Nah, itu tadi latar belakang singkat yang mungkin bisa saya sampaikan. Lalu berikutnya, apa yang menjadi rumusan masalah atau sekiranya apa saja yang nanti akan saya bahas dalam video singkat ini. Yang pertama sudah pasti bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP. Lalu berikutnya mungkin kita akan membahas mengenai tanggung jawab perdata bank sebagai pengendali data pribadi atas penyalahgunaan data pribadi nasabah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai payung hukumnya. Lalu yang terakhir itu baru saya akan melakukan analisis atau menyampaikan apa yang telah saya analisis dari kasus dalam jurnal tersebut. Adapun tujuan daripada saya membuat video ini adalah mengajak kawan-kawan sekalian untuk dapat menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah berdasarkan UU PDP pastinya, terutama dalam kasus yang melibatkan oknum internal bank sebagai pihak yang menyalahgunakan data nasabah. Lalu yang kedua itu adalah mengajak para penonton untuk dapat menganalisis bersama-sama tanggung jawab perdata bank sebagai sebagai pengendali data ditinjau menggunakan KUHP sebagai payung hukumnya. Baru yang sudah pasti kita sama-sama untuk mengkaji bagaimana mungkin penyelesaiannya, mungkin implikasinya atau upaya hukumnya dan lain-lain. Jadi masuk ke dalam pembahasan kawan-kawan. Pembahasan pertama tadi mengenai pengaturan perlindungan data pribadi menurut UU PDP. Jadi tadi disampaikan bahwasannya sekarang sudah masuk ke dalam perkembangan teknologi digital, telah juga terdapat transisi yang tadinya sedikit tradisional sekarang bisa melakukan layanan-layanan berbasis digital atau elektronik yang pada akhirnya mengharuskan bank untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, dan juga mengelola data pribadi nasabah. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP tadi, data pribadi merupakan data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dan dalam sektor perbankan, data tersebut meliputi identitas, nomor rekening, riwayat transaksi, hingga informasi keuangan yang wajib dijaga kerahasiaannya. UU PDP memberikan hak kepada subjek data
untuk dapat memperoleh informasi, mengakses, memperbaiki dan memperoleh perlindungan atas data pribadinya. Sebagai pengendali data pribadi, bank juga diberikan kewajiban oleh undang-undang tersebut untuk dapat memproses data secara sah, menjaga keamanan juga dengan kerahasiaan data tersebut, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan ataupun kebocoran data melalui penerapan sistem keamanan yang memadai. Nah, UU PDP tadi sebetulnya kan sudah memberikan prinsip legalitas, pembatasan tujuan pemrosesan data, keamanan, transparansi, akuntabilitas, dan juga pertanggungjawaban ketentuan tersebut dan juga pertanggungjawaban. Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 65 UU PDP yang telah sah mewajibkan pengendali data untuk melindungi data pribadi yang berada di bawah penguasaannya serta bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran namun berdasarkan studi kasus namun berdasarkan studi kasus dalam jurnal yang saya jadikan pokok pembahasan pada saat ini adalah jurnal terbitan dari Leni Maria Ritonang dan kawan-kawan. Implikasi ketentuan tersebut belum berjalan secara betul-betul optimal. Penyalahgunaan data pribadi oleh pegawai internal bank, lemahnya pengawasan, juga kurangnya transparansi dalam penanganan pengaduan menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga komitmen dari pihak bank dalam menerapkan tata kelola dan sistem keamanan informasi yang efektif. Nah, mungkin sedikit dari saya mengenai tadi tanggung jawab bank juga dengan PDP. Lalu berikutnya saya ingin masuk ke dalam pembahasan perdata, yaitu kita ingin sama-sama membahas mengenai tanggung jawab perdata bank atas penyalahgunaan data pribadi nasabah. Yang jelas di sini mungkin kita melibatkan KUHP sebagai dasar argumen kita. Jadi tadi hubungan hukum antara bank dan nasabah lahir dari suatu perjanjian yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, sehingga bank tidak hanya berkewajiban memberikan layanan perbankan, tetapi juga menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabah. Kewajiban tersebut telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan juga UU 27 Tahun 2022 tentang PDP yang menempatkan bank sebagai pengendali data pribadi. Sebagai pengendali data, bank wajib memproses data secara sah, menjamin keamanan data, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kebocoran data melalui sistem keamanan yang memadai. Dasar pertanggungjawaban dan hak nasabah apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi, tanggung jawab bank dapat didasarkan pada wewenang transaksi maupun perbuatan melawan hukum atau disebut sebagai PMH. Dalam praktiknya, penyalahgunaan data oleh pegawai bank lebih tepat dianalisis berdasarkan pasal 1365, pasal 1366, juga dengan pasal 1367 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, kelalaian, serta tanggung jawab pemberi kerja atas perbuatan bawahannya. Selain itu, UU PDP dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga telah memberikan dasar hukum bagi nasabah yang menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi. Ganti rugi tersebut berupa kerugian material seperti kerugian finansial dan hilangnya akses pembiayaan, maupun kerugian imaterial seperti rusaknya reputasi, tekanan psikologis, dan hilangnya rasa aman. Lalu setelah tadi kita mencari tahu bagaimana tanggung jawab bank, itu juga bagaimana dengan pengaturan dari UU PDP mengenai perlindungan data pribadi, baru kita dapat sekiranya menganalisis apa yang menjadi pokok pembahasan kita atau yang menjadi tujuan awal daripada saya membuat video ini, yaitu adalah analisis kasus penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam jurnal Leni Maria Ritonang dan kawan-kawan. Pertama, saya sampaikan dulu masalah kronologi kasusnya. Kasus dalam jurnal tersebut bermula dari penyalahgunaan data pribadi oleh oknum pegawai bank untuk menerbitkan kartu kredit tanpa persetujuan pemilik data. Akibat tindakan tersebut, korban menerima tagihan atas kartu kredit yang tidak pernah diajukan maupun digunakan. Dampak yang lebih serius muncul ketika korban tercatat dalam sistem SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK dengan status kolektibilitas 5, sehingga permohonan kredit
kepemilikan rumah atau KPR ditolak. Selain kerugian finansial, korban juga mengalami kerugian imaterial berupa rusaknya reputasi kredit, hilangnya rasa aman, dan tekanan psikologis akibat lambatnya penyelesaian perkara oleh pihak bank. Nah, jadi saya ingin pertama melakukan analisis terhadap UU PDP. Berdasarkan UU PDP, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban bank sebagai pengendali data pribadi. Data pribadi diproses tanpa persetujuan subjek data, tidak memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan, serta menunjukkan adanya kekurangan dalam transparansi dalam penanganan pengaduan. Selain itu, pihak bank juga tidak memberikan pemberitahuan secara memadai kepada nasabah atas penyalahgunaan data yang terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pengendali data sebagaimana diatur dalam UU PDP yang tadi sudah kita bahas ya, khususnya terkait perlindungan dan keamanan data pribadi, belum betul-betul dilaksanakan secara optimal. Jadi dalam kasus ini kita menemukan bahwasannya bank yang bersangkutan dalam adalah Bank BRI belum menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal apabila kita tinjau secara UU PDP. Lalu berikutnya kita coba membahas mengenai tanggung jawab perdata bank. Dalam perspektif hukum perdata, tadi sudah disampaikan sedikit, tanggung jawab bank dapat dianalisis berdasarkan pasal 1365, pasal 1366, juga dengan pasal 1367. KUH Perdata, unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi karena terdapat perbuatan melawan hukum berupa penggunaan data tanpa hak, kesalahan berupa kelalaian bank dalam melakukan pengawasan, juga dengan kerugian yang dialami oleh nasabah. Lalu berikutnya mengenai hubungan kausal antara kelalaian tersebut juga dapat dikategorikan sebagai kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut. Lalu berikutnya berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata, bank sebagai pemberi kerja juga bertanggung jawab penuh atas perbuatan pegawainya. Oleh karena itu, nasabah berhak menuntut ganti rugi baik material maupun imaterial berdasarkan KUH Perdata, UU PDP, dan juga UU Perlindungan Konsumen. Lalu sebagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah yang tadi merasa dirugikan dapat menempuh berbagai upaya hukum, yaitu mengajukan pengaduan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, membuat laporan pelanggaran kepada lembaga yang berwenang di bidang perlindungan data pribadi, lalu juga dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, serta menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK melalui mediasi atau arbitrase apabila penyalahgunaan data memenuhi unsur tindak pidana. Pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan pasal UU PDP juga dalam KUHP. Lalu analisis saya pribadi dalam kasus ini, menurut saya kasus ini telah menunjukkan secara jelas bahwa perlindungan data pribadi di sektor perbankan belum sepenuhnya efektif, meskipun Indonesia telah lama memiliki UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Penyalahgunaan data oleh pihak internal menunjukkan lemahnya pengawasan dan tata kelola keamanan informasi di lingkungan bank. Oleh karena itu diperlukan penguatan juga pengawasan oleh OJK, peningkatan kepatuhan bank terhadap UU PDP, penerapan sistem keamanan informasi yang lebih baik seperti Zero Trust Security, pembatasan hak akses pegawai, audit keamanan secara berkala, serta peningkatan edukasi bagi seluruh pegawai. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mencegah terulangnya penyalahgunaan data pribadi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Ya, mungkin sedikit dari saya, itu video yang dapat saya buat dan analisis yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.